sangat urgent lah. Ya. Dewan Kebudayaan itu memang harus ada di Kota Tasik. Dewan Kebudayaan tetap ada, tapi Dewan Kesenian pun harus tetap eksis. Kalau begitu mah tidak Bisa perlu bermain. orang kebudayaan dong. Kenapa? Ya hanya menyerap saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Sampurasun. Rampes. Ketemu kembali di acara kita, Berpikir Merdeka, Rakyat Bicara di podcast Pikirkan Rakyat. Podcast ini ya, menyoal tentang bagaimana keberpihakan kita. Keberpihakan kita, mereka, dan siapapun untuk berbicara tentang masalah kepentingan rakyat atau tentang kerakyatan. Nah kebetulan alhamdulillah pada kesempatan ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali, yang memang konsentrasi di wilayah kebudayaan ya Kang ya. Siap. Di wilayah kebudayaan. Kalau namanya saya juga tidak kenal secara itu, tapi saya lebih kenal dan lebih akrab ke beliau itu dengan nama Kang Jayeng. Iya. Namanya juga nggak tahu lah namanya siapa. Kang Jayeng ya, yang memang itu nama Kang Jayeng itu untuk kalangan teman-teman budaya itu sudah tidak asing lagi. Dan saya yakin teman-teman budaya juga tidak tahu namanya siapa, nama di KTP-nya siapa, tapi yang jelas bahwa ini adalah Kang Jayeng. Kang, selamat datang Kang di podcast kami Kang. Terima kasih. Ini Kang, berbicara tentang sebuah wilayah atau berbicara tentang kebudayaan itu kan luas Kang. Persoalan budaya ini memang sangat luas, tupoksinya luas, maka akibat keluasan itu diturunkanlah sebuah undang-undang tentang pemajuan kebudayaan nomor 5 tahun 2017 yang memang di situ diamanatkan ada 10 OPK plus 1 ya, cagar budaya ya yang terakhir ya. Nah, hal ini pun di Kota Tasikmalaya kemarin-kemarin mungkin sampai sekarang juga masih debatable gitu. Di sisi lain dalam undang-undang itu diamanatkan membuat sebuah lembaga kebudayaan, tolong dikoreksi karena di dalam undang-undang itu bukan membuat dewan ya. Tapi lembaga kebudayaan. Nah, akhirnya jadi dewan itu lain bab dan sah gitu. Nah, di sisi lain di Kota Tasikmalaya itu ada juga Dewan Kesenian. Yang Dewan Kesenian itu payung hukumnya itu Perwalkot. Nah, kalau dibandingkan terkait payung hukum ya tentu saja Dewan Kebudayaan itu yang diamanatkan oleh undang-undang itu lebih tinggi. Ditambah Junto Perda yang 2023 ya setahun ya 2 tahun ke belakang itu Perda Kebudayaan di Kota Tasikmalaya itu sudah lahir. Nah ini Kang, terkait persoalan ini atau fenomena ini nih, di sisi lain di kita ada Dewan Kesenian, di sisi lain juga diamanatkan Dewan Kebudayaan. Nah terus kebetulan Akang itu mengusung Dewan Kebudayaan ya. Ya sebagai pengusung lah, Nah, atas dasar apa Kang? Terus atas dasar apa mengusung Dewan Kebudayaan? Terus bagaimana nanti Dewan Kebudayaan itu ketika di wilayah itu ada Dewan Kesenian? Nah, karena saya yakin Akang juga akan berpikir tentang ke Kota Tasikan, bagaimana Kota Tasik itu berdaya lah dan berkelanjutan. Nah, kira-kira seperti apa tuh Kang? Oke. Hatur nuhun pisan. Ini campur aja ya. Ya nggak apa-apa, bebas. Sunda juga nggak apa-apa. Inggris juga boleh lah. Hatur nuhun Kang Tatang. Alhamdulillah simkuring diulam penginten di podcast Pikirkan Rakyat, di channel Pikirkan Rakyat ini. Hatur nuhun pisan. Langsung we penginten simkuring ngusung kunaon kadah aya Dewan Kebudayaan anu dina Perda nomor 6 tahun 2023 mah lembaga budaya ya.
lembaga kebudayaan. Lembaga kebudayaan. Nah, karena memang di Kota Tasik ini mungkin dari dulu sudah sangat banyak penggiat-penggiat budaya. Cuman kita mendapat angin segar itu di 2017 ya dengan perda, 18. undang-undang 18. Undang-undang nomor 5 tahun 2017 ya. Nah, kirain yang perda di baru 2018 Kota Tasik ini waktu zaman Pak Budi itu ada PPKD. Dibentuk PPKD dan menyusun PPKD Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah pokok-pokok 2018. pikiran. Nah, tetapi waktu itu belum ada perda. Nah, waktu itu memang saya juga belum intens di budaya, tapi setelah kesini kita pernah diundang di DPRD itu waktu dengar pendapat ya, 2013 tuh, mungkin Kang Tatang juga hadir. Nah, jadi memang Dewan Kebudayaan ini saya usung karena untuk bisa membantu atau ya saya sebagai penggiat budaya, salah seorang penggiat budaya untuk bisa berkiprah lah, memberikan sumbangsih pikiran dan ya pokoknya ulu biung lah didinya merenan lauk buruk milu mijah. Oh enggak juga. Jadi enggak juga lauk buruk milu mijah, tapi karena saya juga tahu kapasitas Akang dan sebagainya. Janten ya sinergi lah. Siap. Sangat urgent lah. Ya. Dewan Kebudayaan itu memang harus ada di Kota Tasik, apalagi dengan lanjutan dari berbagai rangkaian kegiatan teman-teman budaya baik dari semua kalangan lah. Kemarin ada kumpulan bahwa kita memang sangat memerlukan Dewan Kebudayaan tuh harus tetap ada. Karena untuk membuat kebijakan, untuk membuat ketentuan-ketentuan yang bersifat praktis, ya Dewan Kebudayaan lah yang sangat tepat diadakan. Nah, kemudian hubungannya dengan Dewan Kesenian, kalau saya sih berpikir karena mungkin kemarin itu jadi Perda nomor 6 2023 ini gabungan dari dua undang-undang. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Cagar Budaya. Nomor 11 tahun 2010. Itu Undang-Undang Cagar Budaya. Nah, dalam Perda Kota Tasik nomor 6 2023 digabungkan menjadi Perda Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya. Nah, jadi memang Kota Tasik ini sebelum ada Perda pun sudah ada orang-orang yang ditunjuk oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Dispora Budpar. Ada 7 orang yang sudah ikut pelatihan dan bersertifikat sebagai tim ahli cagar budaya atau TACB. Nah, mereka ini pure di cagar budayanya saja, tapi untuk pemajuan kebudayaannya kan belum. Nah, jadi untuk itu Dewan Kebudayaan tetap ada, tapi Dewan Kesenian pun harus tetap eksis. Gimana sih caranya? Jadi gini, karena ini terkait PPKD ini kan ada kode ring di pemerintah itu regulasi. Jadi mau nggak mau kita baik budaya atau apapun lah untuk berkaitan dengan pemerintah pasti ada regulasi dan itu ada kode ring di situ. Jadi kalau menurut saya waktu kemarin saya pernah sampaikan ke Kadispora Budpar sama ke Pak Sekda juga bahwa Dewan Kesenian harus tetap ada karena akan mengakomodir seni-seni yang tidak masuk dalam pemajuan kebudayaan kayak band, kayak mungkin di teater adalah budayanya ya masuk, terus ada hal-hal lain lah yang memang tidak terakomodir dalam pemajuan kebudayaan. Karena waktu itu saya berpikir kalau yang masuk dalam pemajuan kebudayaan baik mulai dari manuskrip, ritus, apalagi kayak gitu-gitu ya, olahraga tradisional, permainan tradisional, teknologi tradisional, terus ada bahasa, ada seni. Nah, memang seni di situ tidak dijelaskan seninya seni apa saja. Tapi kalau pemajuan kebudayaan itu mungkin saya salah persepsi atau seperti apa? Karena yang namanya pemajuan kebudayaan itu di atas 50 tahun. Apakah itu hasil akulturasi ataupun asli. Dan sudah ada di daerah Kota Tasik ini usianya 50 tahun ke atas. Nah, jadi saya berpikir bahwa Dewan Kesenian ini harus tetap ada karena masih ada seni-seni yang tidak bisa terakomodir dalam pemajuan kebudayaan karena akan berhubungan dengan kode ring tadi. Jadi kode ring ini berhubungan dengan PPK.
Jadi takutnya kegiatan seni yang tidak terakomodir kemajuan kebudayaan dikoderingkan dalam apa namanya, kodering pemerintahan yang di pemajuan kebudayaan. Jadi kan kasihan PPK-nya. Nah saya pikir begitu. Jadi Dewan Kesenian tetap ada, Dewan Kebudayaan juga ada. Artinya Gitu. segmented. Artinya segmennya yang berbeda saja gitu, karena punya tupoksi masing-masing di situ. Nah kalau Dewan Kesenian ini lebih ke rumpun, yang saya tahu tuh ada 17 rumpun ekrab. Nah jadi saya pikir oh ini masuknya ke sana koderingnya gitu. Nah itu yang membuat saya kenapa Dewan Kesenian ada, Dewan Kebudayaan pun ada. Tapi itu tergantung dari pemerintah juga sih. Oh berarti bahwa Siap. Kang Jayeng itu Dewan Kebudayaan dengan Dewan Kesenian itu terpisah. Ya. Tapi dua-duanya legal. Legal, katakan seperti betul, itu. Nah, betul. ada pertanyaan besar. Siap. Ketika itu dilegalkan, dua wilayah legal dan itu fine-fine saja sih. Betul. Dan teman-teman juga ketika mendengar munculnya Dewan Kebudayaan dengan sukacita menyambut itu. Dan kalau memang tiba-tiba ada hal-hal yang memikirkan tentang kebudayaan, katakanlah dalam tanda petik dalam kebudayaan, karena ketika kita berbicara budaya dan kebudayaan kan masih debatable sebetulnya. Lebih ke wilayah regulasi mungkinnya Kang Jayeng itu lebih ke wilayah regulasi. Tapi saya ingin menggarisbawahi, kalau memang lebih ke regulasi itu berarti leading sektor kerja konkretnya nanti itu Kang Jayeng itu akan berbicara dalam tanda petik nih. Ini juga masih debatable nih. Dalam berbicara tentang kesenian-kesenian atau budaya-budaya yang sudah berkembang. Betul. Yang memang harus dinaikkan lagi misalkan atau minimal dicatat lah ya, dicatat keberadaannya. Nah, maksud saya realitas konkret, karena ketakutan nih, ini mah ngobrol biasa. Ketakutan bukan ketakutan sih. Kekhawatiran. Bukan. Ya, nantinya ketika berbicara tentang Dewan Kebudayaan misalkan, pada akhirnya lagi bermuara di kesenian gitu. Oke. Ketika membuat realitas konkret di lapangan kerjanya dan sebagainya. Nah, itu artinya dua wilayah ini kalau di apa namanya? Cara pembagiannya harus seperti apa? Artinya harus ada konsep, berarti kan gitu. Konsep kebudayaan Dewan Kebudayaan itu seperti apa? Konsep Dewan Kesenian seperti apa? Artinya Dewan Kesenian mungkin dari 10 OPK yang ada itu berkonsentrasi di wilayah seni. Apapun itu. Betul. Gitu. Nah, kalau Kang Jayeng itu kan ada persoalan. Oke, di budaya juga ada seni, sepakat. Tapi ada pendikotomian. Ada pendikotomian seni yang sekarang, seni yang lampau dalam tanda petik seni kelangenan. Nah, ketika berbicara makna sebuah kebudayaan, artinya itu apa namanya? Penyekatan itu pun itu jadi debatable, Kang. Betul. Kalau menurut saya debatable. Karena wilayah kebudayaan itu misalkan tentang perilaku, makan dan sebagainya itu kan ada wilayah budayanya. Makan termasuk tadi bahasa jelas gitu. Bahasa kita dengan bahasa apa namanya? Bahasa di luar Jawa kan beda, tapi tetap ada kajian-kajian kebahasaan. Nah, persoalan yang tadi tuh, yang menarik itu persoalan tadi misalkan band dan sebagainya itu wilayah ekrab. Mungkin ketika saya juga masih debatable nih. Mungkin ketika masuk ke wilayah ekrab itu ketika band sudah menjadi komoditi. Tapi misalkan band-band yang memang band-band yang taruh misalkan berbicara tentang kearifan lokal, band-band tentang berbicara tentang nilai-nilai dan sebagainya yang secara apa namanya manajerial itu tidak bisa masuk di wilayah ekrab, karena ekrab itu yang ada di pikiran saya itu ekrab itu bagaimana caranya ekrab itu menghasilkan, ekrab itu adalah sebuah apa namanya sebuah karya seni yang memang tarikan-tarikan ke atasnya itu jadi seni industri, katakan seperti itu. Nah, sementara dalam sebuah karya seni apapun itu di situ membawa kulturnya, membawa peradabannya. Misalkan saya aja, ketika saya berbicara atau saya melukis saja, saya membuat karya melukis, tentu saja lukisan saya itu
ada bocoran-bocoran bagaimana kondisi politik pada saat melukis, bagaimana kondisi ekonomi pada saat saya melukis, bagaimana kondisi kebiasaan pada saat menulis. Nah, kira-kira seperti apa nih? Kalau memang ada misalkan ada pendapat seperti itu. Jadi gini, di seni dalam pemajuan kebudayaan pun dalam PPKD yang saya baca yang 2018 itu ada pengembangan. Nah, jadi misalkan Karinding kolaborasi dengan gitar, dengan band. Nah, itu kan pengembangan dari seni tradisional yang ada. Itu masuknya kemana tuh? Nah, ini yang harus kita bicarakan. Apakah ini masuknya di ekraf atau di budaya atau pengembangan? Tapi kalau di PPKD saya baca itu hasil dari pengembangan seni dalam konteks pemajuan kebudayaan. Ya, Jadi masuknya berarti dalam pemajuan kebudayaan. Ya. Gitu. Karena yang saya pahami kebudayaan itu kan kebudayaan itu bergerak. Iya. Yang saya dinamis alami dia. dinamis. Betul. Hari ini begini, Betul. besok belum Betul. tentu. Betul. Hari ini miskin, besok Betul. Nah, bisa itu kan bisa hasil jadi kaya. pengembangan. Ya. Betul. Dan itu ruang lingkupnya. Nah, maksudnya karena tadi mendikotomikan bahwa ini begini, ini begini. Nah, ketika ada sebuah kolaborasi namanya misalkan kontemporer. Ya. Atau alternatif misalkan termasuk atau misalkan apalah. Nah, kira-kira tahapan atau hokannya kalau tadi misalkan dikotomikan sedemikian rupa, taruh misalkan Karinding budaya misalkan, terus band itu modern misalkan, atau seni mutakhir lah katakanlah seperti itu. Nah, ketika berkolaborasi di situ ada dua kepentingan. Artinya kepentingan budaya dan kepentingan ekraf. Betul. Kalau dalam sebuah dalam sebuah pergumulan kreativitas sah. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya ketika berbicara tentang dua wilayah ini. Ya. Ya, kenapa saya ngomong seperti ini karena saya juga bahwa Kang Jayeng di pengusung dewan, teman-teman di Dewan Kebudayaan itu berbicara tentang regulasi dan sebagainya. Kalau Kang Diki kan lebih landscape gitu. Kang Jayeng itu lebih teknis lah, katakanlah seperti itu dalam. Kira-kira gimana tuh untuk mencari ya apapun juga kita harus mencari jalan tengah, Kang. Ini kan apapun alasannya, Kang. Ini kan baru pendapat karena waktu itu pemikiran saya bahwa yang namanya pemajuan kebudayaan itu di atas 50 tahun. Nah, tetapi dalam perjalanan itu saya juga bicara dengan teman-teman dari TACB ya. Tim ahli cagar budaya di Kota Tasik yang ada. Ternyata bahwa seni kontemporer pun bisa masuk dalam pemajuan kebudayaan dari seni ya, dari sisi seninya itu ada pengembangan gitu. Nah, itu kan tinggal disepakati saja apakah Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan dipisah atau digabung. Ya. Nah, terus kalau band itu kan masuk nggak dalam pemajuan kebudayaan? Nah, kalau ini bisa disepakati masuk kan berarti masuk ke Ringsit. Dan memang semuanya yang ada dalam pemajuan kebudayaan ini akan menjadi deskripsi yang kuat untuk bisa memintonkeun berenlahnya di masyarakat mah. Kesenian-kesenian atau adat-adat atau budaya-budaya, adat istiadat dan lain sebagainya itu bisa menjadi daya tarik tetap pariwisata akhirnya ke sana. Larinya kan akan ke PAD gitu untuk meningkatkan PAD Kota Tasik. Pasti ujung-ujungnya ke sana. Ya. Nah, itulah yang kami usung kenapa Dewan Kebudayaan ini harus tetap ada dan harus ada gitu. Bahkan harus diutamakan gitu karena ada perdanya ada. Ya, undang-undang udah jelas gitu. Betul. Kan gitu. Betul. Nah, itu satu sisi. Ketika misalkan menyikapi karena kalau ini mah sharing lah ya. Ya. Di Dewan Kesenian itu hanya satu item seni. Apapun itu. Termasuk di situ seni tradisional. Seni misalkan seni yang memang berbau-bau budaya dan sebagainya. Betul. Di kami itu adalah seni. Nah, ketika berbicara budaya itu kan luas. Ya. Ada 10. Malahan seni itu satu item. Nah, ketika menyikapi hal-hal yang lain yang 9 lah, katakanlah 9. Kalau tadi kan teknis mengantisipasi di Dewan Budaya tentang menyikapi kesenian. Ya. Seni lah menyikapi. Terus menyikapi manuskrip.
menyikapi bahasa. Nanti kan mau tidak mau harus ada program konkret. Betul. Ketika itu sudah dilegalkan. Ada blueprint lah, Mm-mm. program kerja dan sebagainya. Nah, kira-kira yang sudah apa nih yang sudah termaklum atau yang sudah di konsep diwacanakan di teman-teman, kira-kira Dewan Kebudayaan apa namanya realitas konkretnya dalam bentuk konsep walaupun baru tataran bicara, karena saya yakin ada konsekuensi di dalam diri kita ketika saya membuat sesuatu, tentu saja ada konsep yang mendasarinya. Betul. Nah, yang mendasari konsep dari 10 OPK plus 1 apa aja tuh? Misalkan salah satu manuskrip misalkan. Ada di Tasik misalkan. Ya itu juga harus karena kita kota ya. Betul. Harus juga melihat apa namanya potensi-potensi yang ada di Tasik, misalkan manuskrip. Ya kalau ada kan bisa diangkat. Kaulinan barudak jelas ada, adat istiadat mungkin olahraga ada. Tradisional ada. Olahraga tradisional adalah gatrik dan ritual, sebagainya. ritus ada. Ritual Nah, yang apa namanya yang sifat-sifatnya kayak misalkan artefak ya. Artefak atau apa sih? Cagar budaya. Nah, kira-kira konsep yang diusung untuk menyikapi cagar budaya ini seperti apa nih, teman-teman di Dewan Kebudayaan kira-kira? Ya, kalau untuk cagar budaya kan sebetulnya Kota Tasik udah punya 7 orang yang sudah punya sertifikat dan dinyatakan sebagai tim ahli cagar budaya. Jadi maksudnya sikap Dewan Kesenian kan itu tidak masuk ke Dewan Kebudayaan. Tidak masuk ke Dewan Kebudayaan, katakanlah seperti itu. Jadi penasehat masuk ke dalam program Dewan Kebudayaan tentunya. Karena kan di Perdanya juga digabungkan antara 2 undang-undang itu. Jadi masuk juga di dalam satu rumpun ya, satu unit kerja Dewan Kebudayaan juga di situ. Oke. Jadi mungkin kita akan membantu karena kita kumpulan para penggiat ya dari semua inilah yang senang budaya bergabung lah di situ di Dewan Kebudayaan siapapun itu. Nah, jadi kita mendukung teman-teman TACB ini, misalkan ada satu makom atau makam atau bangunan, ini kan tinggal diinformasikan, ada form-formnya, diajukan, diisikan untuk dijadikan ODCB misalkan. Jadi objek diduga cagar budaya. Nah, nanti ditentukan oleh dinas, oleh pemerintah, baru diajukan ke kementerian untuk menjadi cagar budaya. Gitu. Kayak informan lah ya. Ya, informan lah. Jadi saling membantu lah gitu. Mungkin ada tim khusus, ada yang tim di praktek langsung di lapangan, mungkin ada yang tim ahlinya gitu, seperti itu. Bukan kan dari tim ahlinya ada. Ya, bukan dari sudah ada. Karena gini kan, konsekuensi logis nih. Kalau yang saya tahu ya, bahwa ketika memunculkan Dewan Kebudayaan, ketika berbicara tentang manuskrip, ketika berbicara tentang toponimi misalkan, arkeologi, itu kan harus ada ahli-ahlinya. Betul. Mau tidak mau mutlak gitu. Karena persoalan toponimi dan sebagainya itu kerja konkretnya itu kan bukan sejenis pendataan, narasumber dan sebagainya, ini dan sebagainya dan sebagainya. Didukung dengan legal formal tentunya, supaya bahwa apa yang diteliti itu memang ansih lah atau clear lah gitu. Nah, sudah sampai sejauh itu menyiapkan kita? Kalau dalam pemikiran kami itu hal-hal seperti itu kan nanti tinggal Dewan Kebudayaan itu kan hanya di tataran kebijakan ya, bukan praktisnya. Tapi kan ketika kebijakan itu lembaga ya, nggak apa-apa kita berdialog. Ketika lembaga mau tidak mau harus ada blueprint. Iya. Ketika nanti dilantik itu, ketika sebelum pelantikan itu kan harus mapping dulu segala macam. Nah, tadi juga saya sempat ngobrol dengan Kang Diki. Mau tidak mau ini harus ada RDP. Salah satunya untuk menyisit misalnya ternyata ini ahli legal pola segala macam. Kalau memang itu sudah sedemikian rupa, baru diajukan. Nah, ketika misalkan dilantik itu sudah jelas orangnya ini, tentu saja dengan program kerjanya. Betul. Sudah sampai sejauh mana nih teman-teman? Ya, alhamdulillah teman-teman yang lain itu sudah ada juga yang masuk ke dalam manuskrip, ada yang ke
apa namanya, ke seni tradisional. Ya itu mah udah jelas para penggiat budaya pasti punya ininya masing-masing ya, pakemnya masing-masing. Nah, jadi kita mengusung Dewan Kebudayaan ini tetap harus ada itu karena memang apa namanya, unsur-unsur ininya sudah ya walaupun terpenuhi. mungkin belum Ya wajar secara lah. inilah Ya wajar. wajar itu Ya mah, karena tapi juga karena ada lah gitu orang-orangnya yang memang sudah bisa kita andalkan untuk bisa di ya. bidangnya Ya karena saya masing-masing kan gitu. begini, sederhana saya Hmm. berbicara sederhana. Ini kan luar biasa. Betul. Munculnya ini kan luar biasa. Artinya apa namanya, potensi-potensi yang selama ini di Kota Tasikmalaya Betul. khususnya, yang selama ini terpendam dengan adanya Dewan Kebudayaan itu, Mm-mm. dan ternyata kan orang-orang Tasik yang berkiprah di luar Tasik yang ahli arkeolog ada, ahli toponimi ada, ahli ini. Nah, hal-hal yang seperti itu udah penting Iya. karena hampir 90 ya 85% ketika berbicara kebudayaan itu kan berbicara tentang intelektual, Kak. Betul. Artinya karya intelektual, termasuk seni pun karya intelektual, bukan skill semata. Ya. Didorong dengan apa namanya, keintelektualan yang mumpuni, konseptor segala macam. Misalkan salah satu contoh, misalkan, nah ketika berbicara tentang arsitektur aja misalkan, yang sifatnya budaya arsitektur yang ada di Kota Tasikmalaya, sebetulnya kan ada jejak rekam Ya, ciri khas teknologi Tasikmalaya. tradisional Ya, maksudnya ya. itu dan sebagainya, itu bisa dikaji. Oke. Nah, kenapa tidak misalkan hal itu kita tempelkan di zaman sekarang, tentu saja dengan filosofi berbeda. Ya. Belum tentu zaman dulu itu misalkan apalah apa badak ai teh, cobalah tempelkan jadi ornamen-ornamen aja. Ya. Itu juga sebagai kekayaan intelektual, Betul, karena betul, itu betul. apa namanya, ya berbicara kebudayaan itu atau budaya itu intelektual. Karena saya itu meyakini begini, Kang. Ya karena saya juga agak sedikit belajar nih, Kang, agak sedikit belajar tentang budaya. Antara budaya dan kebudayaan itu kan beda. Kalau saya, nggak tahu ya teman-teman. Kalau sama budaya dan kebudayaan, budaya itu apa, kebudayaan itu apa? Oh mungkin ini saling kait mengkait. Adanya kebudayaan itu karena ada budaya, atau mungkin sebaliknya, adanya budaya itu karena ada kebudayaan, dampak dari kebudayaan, atau dampak ini. Nah, hal-hal seperti ini kan harus dikaji. Sudah sampai sejauh mana nih, Kang? Teman-teman mengkaji ke wilayah. Ya karena saya juga ngelihat, wah luar biasa ini. Dan kita menyambut dengan sukacita. Ya. Dengan sukacita. Nah, kalau di kita itu kan wilayahnya wilayah. Sebetulnya pernah ada juga sih kerja kebudayaan, misalkan, mungkin ini juga mungkin. Di kita kan ada program. Saya sebagai yang aktif di Dewan Kesenian misalkan. Ada satu program yang memang itu ruang lingkup kebudayaan sebetulnya. Ketika berbicara tentang anugerah budaya. Nah, di anugerah budaya itu kan kerja kebudayaan kita jalani pada saat itu. Memverifikasi dampak dari orang yang mau dikasih yang mau dikasih anugerah itu, dampak masyarakatnya seperti apa. Betul. Terus nanti kedepannya seperti apa. Terus dampak ini sekarang masih berkembang apa tidak? Ya. Artinya semua wilayah kosmos lah gitu ya. Kosmos yang kita jalani sekarang ini, ketika muncul budaya ini, semua elemen itu, misalkan kemarin kita ngasih penghargaan budaya kepada salah seorang yang memang itu luar biasa, pencipta dangdut, misalnya. Pencipta lagu dangdut, misalnya. Dan ternyata si bapak ini melihat dengan rasa hormat, Pak Punten bisa dengan melihat keadaannya sekarang seperti ini. Tapi dampaknya, ya, hasil karyanya ya. Hasil karya dan dampak sekarang. Ya, ada dampak. Banyak artis-artis sekarang, misalkan, terinspirasi lah. bukan terinspirasi loh, Kang. Oh, dia yang munculinya. Si A, si B, dan sekarang itu jadi artis. Akibat dia, akibat beliau gitu. Lagu-lagunya luar biasa. Nah, munculnya Dewan Kebudayaan ini juga angin segar. Banyak itu ternyata. wadahnya kan di situ. Ya, banyak. Ya, kemarin lah. Misalkan teman-teman konkretnya nantinya kerjanya apa. Betul. Kita kan
Ya, pernah yang betul seperti mengalami itu. Betul. Nah, kalau misalkan Dewan Kebudayaan ini kan banyak sekali Mm-mm. seni-seni yang kategori itu menjadi tradisional, Hmm. yang bertahan sampai 50 tahun ke belakang Hmm. dan berdampak sekarang itu masih masih apa namanya, masih berkembang, padahal itu dampaknya itu Hmm. dibuatnya itu Sampai. ya dibuatnya itu beberapa puluh tahun ke belakang. Hmm. Nah, mungkin salah satu itu contohnya karena memang itu mengutamakan kajian Betul. dan sebagainya. Nah, Ya, maksudnya hal-hal kajian yang lain-lainnya juga sudah ya, terukur lah ya. ya. Mungkin nanti teman-teman yang lain yang akan apa namanya melengkapi lah yang sesuai bidangnya masing-masing. Kalau Dewan Kebudayaan kan dia hanya mengakomodir ya, mengakomodir manuskrip yang ada, terus manuskripnya terek dikumahakeun gitu. Apakah badai diteliti kan perlu anggaran misalkan. Nah, ngarumuskeun anggarannya dengan para ahlinya. Ada ritus apa saja yang ada di Kota Tasik yang populer waktu itu. Kemudian seni tradisional atau permainan tradisional apa, sehingga ini menjadi tontonan atau menjadi konten yang memang bermanfaat. Dan itu jadi bisa nantinya ya, direvitalisasi, nanti kan tetap larinya akan ke pariwisata, akan menguatkan deskripsi-deskripsi yang dibuat oleh Dewan Kebudayaan ini kan akan menguatkan itu. Sehingga orang itu kayak kemarin kan dari Prancis, dari Swedia kan datang ke sini. Sampai anak-anak SD suruh nari payung, terus hasil kontennya itu ditayangkan di TV Swedia. Karena mungkin untuk orang luar ini suatu hal yang luar biasa, yang aneh gitu dan menarik gitu. Nah, seperti itulah sehingga mungkin dengan banyaknya orang yang datang, orang ini ya meningkatkan PAD lah akhirnya. Seperti itu. Jadi itulah yang kita harapkan dari Dewan Kebudayaan ini bisa kita dorong supaya ada gitu. Apa namanya kalau begitu? Itu sebagai jembatan mungkin ya. Iya. Bahwa Dewan Kebudayaan ini sebagai jembatan Mhm. yang memang apa namanya? Jadi menyerap hak Iya. kita Di namanya Kota mungkin ya. Tasik tuh ada apa saja sih yang Oke. dalam pemajuan kebudayaan ini Tuh, teh gitu. kalau itu kan mereka. konkret Ya. di lapangan. Mm-mm. Tapi kalau tadi yang saya tangkap dari Kang Jayeng ini Mhm. bahwa di kota itu harus ada lembaga Mhm. yang memang menyerap hak apa namanya? Hak misalkan hak untuk budaya, Mhm. karena selama ini di budaya itu tidak ada lembaga, maka dengan Dewan Kebudayaan itu penyerapan itu diserap, baru dari Dewan Betul. Kebudayaan itu didistribusikan. Nah, seperti itu harapannya. Kalau begitu mah tidak Bisa perlu berjalan. orang kebudayaan dong. Kenapa? Ya hanya menyerap saja, Oke. hanya menyerap dana Nah, kan yang paham untuk aja dulu, ya, terus itunya betul. itu. Nah, yang paham ini kan perlu wadah. Iya, makanya Ya, wadahnya maksudnya tidak. wadah ini bukan tidak perlu orang budaya juga sih Oh sebetulnya. iya, siapapun makanya dari nggak usah harus orang-orang budaya yang notabene pakaiannya pakai ini. Jadi tidak seperti itu. Orang yang paham, yang memang sesuai bidangnya, misalkan punya padepokan, dia punya pencaksilat maenpo atau apa gitu kan, seni tari atau apapun gitu. Nah, karena mereka punya kapasitas di bidangnya itu, ya masuklah di wadah Dewan Kebudayaan gitu. Sebagai tempat mengakomodir orang-orang yang peduli terhadap budaya, menyatukan orang-orang kebudayaan yang ada di Kota Tasik itulah. Kayak itu Siap. sebagai tak ubahnya seperti komunitas gitu. Komunitas, Ya, misalkan jelas lah pasti komunitas. mengakomodir Betul, komunitas lain betul. untuk bergabung Ya. misalnya. Gitu. Mm-mm. Oke. Jadi memang saya ini mengharapkan memang Dewan Kebudayaan ini perlulah di Kota Tasik. Ya, memang Seperti harus itu, karena memang itu harus. makan kita undang-undang. Iya. Kalau itu tidak dilaksanakan, Iya, berarti kan itu betul. ini. Nah, maksud saya itu ketika itu dilaksanakan, nah ininya wadahnya. Jangan sampai misalkan adalah ya ada contoh-contoh lain misalkan tiba-tiba punya wadah, uangnya sudah terserap, uangnya katakanlah bantuannya sudah terserap, Ya. tapi implementasi kegiatannya Tidak tidak. ada. Nah,
Ya, jangan sampai gitu. begitu. Kan Jelas itu juga dong, harus amanah. mencoreng, Gitu. kan, mencoreng Siapapun nama. nanti Ya, yang duduk gitu di Dewan maksudnya. Kebudayaan harus amanah. Ya, maksudnya kita juga di sini begini. Jadi paham saya. Ya. Oke, terima kasih Kang. Terus yang lainnya, yang lain lagi Kang. Yang lain Kang, siap. Masih ada waktu. Masih. Apa nih? Ya, apa omongan terakhir perihal pentingnya Dewan Kebudayaan dan sebagainya. Ya, seruan atau apalah itu namanya. Ya, silakan. kalau memang teman-teman siapapun lah, mau itu kebudayaan atau dari kesenian atau dari bidang olahraga atau bidang manapun yang memang punya kapasitas untuk bisa gabung di Dewan Kebudayaan, ya gabung lah. Gitu. Oke. Itu aja. Kita dorong supaya Dewan Kebudayaan ini segera dibentuk di Kota Tasik. Oke. Ya baik, ya memang apapun alasannya kebudayaan itu akan nempel dengan wilayahnya. Betul. Karena tidak akan ada wilayah kalau di situ tidak ada peradaban. Dan peradaban itu adalah kebudayaan. Betul. Dan ketika berbicara kebudayaan, di situ ada nilai, di situ ada etika, di situ ada moral. Nah, ya apapun alasannya, khususnya ke wilayah-wilayah teman-teman yang yang pecinta budaya segala macam, ketika berkegiatan pun harus ada bapak angkat atau harus ada yang menaunginya, atau harus ada payung hukum supaya nanti kita juga tidak dianaktirikan. Nah, Kang Jayeng ini berbicara tentang itu, artinya keberpihakan Kang Jayeng tentang kebudayaan, dan memang katanya Kang Jayeng kebudayaan itu mutlak harus ada sesuai dengan aturan, sesuai dengan amanat undang-undang. Itu mutlak. Nah, persoalan nanti program dan sebagainya ya kita akan uruk rembuk karena memang salah satunya yang ada di kita itu kan musyawarah mufakat. Betul. Nah, tentu saja program-programnya itu yang mengakar di wilayahnya masing-masing. Kalau tidak salah begitu ya Kang ya? Iya. Oke, terima kasih. Menarik sekali dan mudah-mudahan ini juga tidak harus bergeliat terus. Apa yang dicita-citakan oleh Kang Jayeng dan teman-teman itu harus energinya harus tetap. Toh pada akhirnya di dalamnya ada pro kontra, itu wajar. Karena memang di kehidupan kita itu pro kontra, ada siang, ada malam, ada tinggi, ada rendah, dan ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Itu mah wajar. Betul. Tinggal nanti kekuatan kita itu apakah memang kita perlu atau tidak. Dan yang menentukannya itu yang memang yang punya kebijakan tentunya. Betul. Begitu ya. Nah, Kang Jayeng ini mendorong pada yang punya kebijakan dalam hal ini Pemkot secepatnya dilantik Dewan Kebudayaan, kan begitu. Iya. Baik, ketemu kembali di acara podcast yang memang berbicara tentang keberpihakan terhadap rakyat. Rakyat berbicaranya merdeka, berpikir merdeka, berbicara merdeka, dan ini wadahnya di podcast Pikirkan Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.